Halo semuanya, aku Intan Yeri Cahyani, mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila dengan NPM 7024210062. Kali ini aku akan ngebahas materi mengenai berbicara di depan audiens yang beragam. Berbicara di depan audiens yang beragam merupakan tantangan yang sering dihadapi oleh pembicara publik. Audiens dapat terdiri atas berbagai latar belakang, usia, pendidikan, budaya, dan pengalaman, yang semuanya dapat memengaruhi cara mereka menerima dan menanggapi pesan yang disampaikan. Untuk berhasil dalam public speaking and presentation, pembicara atau komunikator perlu menginvestasikan waktu untuk memahami karakteristik audiens mereka, termasuk nilai-nilai dan perspektif yang mungkin berbeda. Pemahaman ini memungkinkan pembicara untuk menyesuaikan bahasa, contoh, dan pendekatan yang digunakan dalam menyampaikan pesan agar lebih relevan dan mudah dipahami oleh seluruh audiens. Saat kita public speaking atau saat kita presentasi, pasti kita dihadapkan dengan berbagai audiens yang banyak. Entah dari perbedaan umurnya, latar belakangnya, pendidikannya, atau bahkan dari cara mereka berpikir. Nah, makanya kita harus peka terhadap audiens kita. Kalau misalkan kita nggak peka terhadap audiens kita, bisa-bisa pesan yang kita sampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik dan tersampaikan dengan jelas. Menurut Prof. Masya Syahid, dalam buku Public Speaking and Presentation, pemahaman terhadap audiens adalah kunci utama untuk membangun komunikasi secara efektif. Nah, gimana sih caranya untuk kita memahami audiens kita yang beragam ini? Yang pertama itu adalah latar belakang sosial dan budaya. Di sini audiens dari kota besar mungkin terbiasa dengan komunikasi cepat dan langsung. Sedangkan audiens dari daerah biasa lebih menghargai pendekatan yang sopan dan pelan. Di sini dimaksud dengan audiens dari daerah biasa itu dari misalkan dari pedesaan atau dari pelosok. Mereka cara berkomunikasi mereka tuh masih agak sulit. Jadi ketika kita berbicara dengan mereka, kita harus secara pelan-pelan, kita harus secara tertata bahasa kita untuk berbicara atau mengobrol dengan mereka. Dan yang kedua itu ada usia dan pengalaman. Bahasa dan gaya bicara ke mahasiswa beda dengan ke profesional atau dosen. Di sini jelas sangat berbeda karena dosen pengalamannya sangat berbeda dengan mahasiswa dan profesional juga berbeda sekali pengalamannya dengan mahasiswa. Jadi di sini kita menggunakan gaya dan bahasa kita itu harus sesuai dengan siapa lawan bicara kita. Dan yang ketiga ada tingkat pendidikan. Jangan pakai istilah akademik yang rumit kalau audiensnya nggak semua ngerti. Gunakan analogi yang simple dan relatable. Nah, gimana sih tips penyesuaian gaya bahasa? Terus kita harus gimana dong pas di depan mereka? Yang pertama, kita harus menggunakan bahasa inklusif. Di sini artinya kita sebagai pembicara atau saat kita public speaking dan presentasi, kita harus menghindari bahasa yang menghakimi atau mengejek kelompok tertentu. Misalnya, jangan bilang orang desa tuh pasti gaptek karena itu bisa menyakiti kelompok tertentu ini. Jadi kita nggak boleh nih kalau misalkan kita lagi presentasi di depan audiens yang beragam, kita menyinggung salah satu kelompok tertentu. Nah, yang kedua, berikan contoh yang beragam. Kalau bisa, ambil contoh dari berbagai latar belakang biar semua merasa dilibatkan. Misalnya, kita lagi presentasi atau kita lagi public speaking di depan orang kota dan di depan orang desa. Nah, kita harus ngambil latar belakang dari kedua kelompok tertentu ini. Jangan kita cuma ngambil dari salah satu kelompok aja. Dan yang ketiga itu, perhatikan respon audiens. Kalau mereka mulai bosan, ubah gaya kita dalam public speaking di depan mereka. Bisa misalkan pakai humor, tanya jawab, atau cerita singkat. Misalkan itu orang-orang dalam pedalaman, itu mereka humornya
masih rendah, misalkan kita public speaking kita bisa pakai humor, nah mungkin itu akan membuat mereka supaya jadi nggak bosan lagi. Dan coba kita membuat audiens tuh tertarik dengan public speaking kita, misalkan kita bisa tanya jawab dengan mereka, kita pokoknya supaya audiens ini tuh mendengarkan presentasi kita atau mendengarkan public speaking kita ini. Dan bisa juga di public speaking kita ini atau presentasi kita ini, kita menyelipkan cerita singkat mengenai latar belakang kita, entah itu tentang segala macam hal yang menyangkut dengan apa yang sedang kita presentasikan. Menurut Dr. Ahmad Kriantono, dosen FISIP Universitas Brawijaya dan penulis buku teknik praktis public relation, komunikator yang baik itu adaptif. Ia bisa menyesuaikan bahasa, intonasi, dan ekspresi tergantung siapa audiensnya. Komunikasi bukan hanya soal apa yang kita sampaikan, tapi bagaimana caranya agar diterima. Ini sesuai dengan materi yang saya sampaikan tadi, bahwa misalkan di depan audiens yang berbeda-beda atau tergantung dengan audiensnya, si komunikator ini bisa menyesuaikan bahasa dan intonasinya, juga ekspresinya di hadapan audiens yang berbeda-beda. Di sini juga ada menurut Prof. Dr. Hafid Ganggara, pakar komunikasi Indonesia, yang menyebutkan setiap komunikasi publik harus dimulai dari memahami siapa komunikan kita. Karena bahasa dan pesan yang kita sampaikan harus relevan dengan dunia mereka. Yang artinya di sini tuh kita sebagai komunikator harus bisa memahami siapa audiens yang akan mendengarkan kita, siapa audiens yang berada di hadapan kita, entah dari latar belakang mereka, entah dari usia dan pengalaman mereka, juga entah dari tingkat pendidikan mereka. Jadi kita sebagai komunikator harus menyesuaikan gaya kita terhadap audiens yang berada di hadapan kita. Jadi dengan kita berbicara di depan audiens yang beragam itu, kita memang butuh empati, butuh fleksibilitas, butuh komunikasi dengan satu arah. Nah, jadi dengan kita bisa menyesuaikan gaya, kita bisa menyesuaikan komunikasi mereka, itu membuat pesan atau materi yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik dan jelas terhadap audiens. Nah, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye, terima kasih.